Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad malam 12 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, kita duduk bersama di Masjid Saleh Hawa untuk sebuah kajian rutin insyaallah setiap Ahad pekan kedua, membaca kitab Umdatul Ahkam fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, ulama Islam abad ke-6 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Saya dihubungi oleh panitia dakwah di Dewan Kemakmuran Masjid Saleh Hawa untuk mengadakan kajian di masjid ini setiap Ahad pekan kedua, membaca atau mempelajari bab fikih. Dikarenakan mungkin di masjid ini sudah ada pelajaran akidah, kemudian sudah ada pelajaran yang lain-lain, maka saya diminta untuk mempelajari bab fikih. Dan bab fikih itu ada dua macam, ada fiqhul ibadah dan ada fiqhul muamalat. Fikih ibadah yang berkaitan dengan hubungan seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan seorang hamba terhadap orang lain. Ini kalau kita perhatikan kebiasaan para ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, maka biasanya mereka memulai dengan fikih yang berkaitan dengan ibadat. Hal ini karena tujuan diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia dan jin, adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ibadah yang paling pertama dan paling agung adalah sholat. Maka mereka biasanya memulai dengan sholat. Kemudian ketika berbicara tentang sholat, mereka para ahli fikih memulai dengan kitab Thaharah, kitab bersuci, karena bersuci adalah syarat pertama dan syarat paling utama untuk sholat. Kemudian setelah bersuci, maka baru mereka menyebutkan kitabus shalah. Setelah kitabus shalah, baru mereka menyebutkan kitabuz zakah. Kemudian selanjutnya adalah kitabus shaum, kemudian selanjutnya kitabul hajj, lalu setelah itu kitabuz zakah, shaum, kemudian haji. Itulah rukun-rukun Islam. Dan juga hal-hal yang berkaitan dengan fikih ibadah, diantaranya adalah hukum berjihad, sumpah, kemudian nazar, hukum-hukum yang berkaitan dengan penyembelihan, akikah, makanan, minuman, pakaian, dan juga kafarat, yaitu yang berkaitan dengan penebus dosa. Nah, ini semua masuk ke dalam perkara ibadah. Lalu setelah itu baru mereka menyebutkan tentang fiqhul muamalat, fikih, hukum-hukum berdasarkan dalil-dalil yang rinci berkaitan dengan hubungan manusia dengan selainnya, hubungan manusia dengan selainnya. Karena mereka berpikir begini, setelah ini para ahli fikih, kalau saya katakan mereka ini para ahli fikih, setelah beribadah, lalu setelah itu mereka membicarakan tentang minuman, makanan, perut dulu diurus. Ya, lalu setelah itu baru membicarakan tentang pernikahan. Nah, dimulai dari sinilah fiqhul muamalat, pernikahan. Kemudian nanti setelah pernikahan baru mereka membicarakan pernikahan banyak. Pernikahan, talak, khulu, kemudian masa iddah, dan seterusnya. Lalu setelah itu mereka membicarakan jual beli. Ada yang mengatakan jual beli duluan baru nikah. Karena bagaimana kita bisa mau membeli makanan dan minuman kecuali harus mengetahui fikih jual beli. Maka jual beli dulu baru nikah. Akan tetapi yang jelas pada malam ini kita memilih kitab Umdatul Ahkam fima ittafaqa alaihi syaikhan, dan bab yang kita pilih adalah kitabun nikah sebagai fikih muamalat, dan ini atas permintaan dari DKM Masjid Solehawa. Karena mungkin di sini sudah ada fikih, ada akidah, kemudian ada hadis, ada yang lain-lainnya, maka kita belajar fikih muamalah melalui Umdatul Ahkam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan cara belajar fikih, itu ada dua cara belajar fikih. Yang pertama yaitu belajar melalui metode yang dipakai oleh para ahli fikih. Metode yang dipakai oleh para ahli fikih. Bagaimana metode yang dipakai para ahli fikih? Yaitu membicarakan permasalahan-permasalahan atau bab-bab yang ada di dalam fikih tersebut. Lalu setelah itu diambil dalil. Saya beri contoh, misalkan hukum berwudu bagi orang yang ingin mengerjakan sholat.
atau hukum menyentuh wanita bagi orang yang sudah berwudu, apa hukumnya. Kemudian baru setelah itu nanti disebutkan pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga. Pendapat pertama ini dalilnya ini, pendapat kedua ini dalilnya ini, pendapat ketiga ini dalilnya ini. Kemudian dikuatkan, pendapat yang paling kuat adalah ini karena ini. Itu belajar fikih melalui metode ahli fikih. Ada belajar fikih melalui metode ahli hadis, seperti mempelajari hadis. Hadis tersebut kita pelajari, baik itu makna dari lafaz-lafaz kata yang ada di dalam hadis, kemudian mempelajari kesahihan hadis tersebut, lalu setelah itu baru diambil hukum dari hadis tersebut. Nah, itulah yang kita pelajari pada malam ini. Kitab Umdatul Ahkam adalah kitab hadis. Biasanya kalau di pesantren-pesantren belajar Arba'in Nawawi dulu, baru setelah itu Umdatul Ahkam. Maka kita belajar fikih melalui metode ahli hadis, yaitu kita bahas hadisnya, kita pelajari sahih atau tidak sahih, baru kita ambil hukum-hukum yang berkaitan dengan hadis tersebut. Bisa dipahami ya? Jadi ada dua cara belajar fikih di dalam Islam. Cara yang pertama belajar berdasarkan metode ahli fikih, yaitu misalkan syarat-syarat berwudu apa saja, dalilnya apa saja. Kemudian terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga, dalil pertama, dalil kedua, dalil ketiga, yang mana yang kuat. Itu belajar fikih melalui metode ahli fikih. Sedangkan belajar fikih melalui metode ahli hadis seperti yang kita miliki atau kita pelajari malam ini. Belajar sebuah kitab hadis, lalu kita pelajari hadisnya, maknanya, derajat hadisnya, lalu setelah itu kita ambil hukum-hukum yang berkaitan dengan hadis tersebut. Bisa dimaklumi ini ya. Sudah 2 poin saya bahas. Yang pertama, apa itu fikih muamalat. Kemudian apa urutan-urutan yang disebutkan oleh para ahli fikih di dalam kitab-kitabnya. Yang kedua, belajar fikih, hukum-hukum. Ada 2 cara, dengan metode ahli fikih, dengan metode ahli hadis. Ustaz, metode ahli fikih kitabnya apa? Seperti kitab-kitab mazhab. Kitab-kitab mazhab. Contoh misalkan dalam mazhab Syafi'i, matan al-ghayah wa taqrib. Matan ghayah wa taqrib. Nah, itu disebutkan permasalahan-permasalahan fikih. Makanya matan ghayah wa taqrib itu tidak ada dalilnya. Karena dia memang mempelajari fikih secara metode ahli fikih. Mempelajari fikih melalui hadis bagaimana? Ya tadi, melalui kitab Umdatul Ahkam. Nanti kalau Umdatul Ahkam selesai, naik kepada kitab Bulughul Maram. Ya. Nanti kalau kitab Bulughul Maram selesai, naik kepada kitab Al-Muharrar fil Hadis dan seterusnya. Bisa dimaklumi ini ya. Baik. Sekarang kita katakan tadi kitabnya bernama Umdatul Ahkam fima ittafaqa alaihi syaikhan. Umdah artinya sumber, hukum-hukum, berdasarkan hadis-hadis yang disepakati oleh 2 syekh. Siapa itu? Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dan Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi, yang kita kenal dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Taib.
Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, sebagai adab kita kepada penulis, kita ingin mempelajari dulu siapa ini penulis. Nama beliau adalah Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Jamma'ili. Al-Jamma'ili, beliau dilahirkan di situ. Al-Maqdisi, tapi akhirnya beliau tinggal di Baitul Maqdis. Dan beliau bermadzhab Hambali. Dan beliau lahir pada tahun 541. Lahir pada tahun 541. Dan beliau ini seumuran dengan Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang memiliki kitab Al-Mughni, yang merupakan ulama peneliti dari mazhab Hambali. Jadi beliau ini bermazhab Hambali. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau belajar ilmu agama ke Baghdad. Dari mana? Al-Jamma'ili, Palestina, ke Baghdad, ke Irak. Karena dulu Irak adalah salah satu kota yang merupakan pusat peradaban Islam. Dan termasuk daripada guru beliau di Baghdad adalah Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian Ibnul Mani. Ini adalah guru beliau ketika di Baghdad. Lalu pindah ke Mesir. Lalu pindah ke Asbahan di Iran. Lalu pindah ke Damaskus dan bertemu dengan banyak ulama. Kemudian yang kita ingin ketahui lebih mendalam mungkin adalah bagaimana ibadah dari Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Beliau dilihat dari perkataan-perkataan para ulama, di antaranya adalah perkataan Ibnu Najjar, seorang ulama yang mempunyai kitab sejarah. Beliau berkata, haddatsa bil katsir wa sannafa tasanifa hasanah fil hadits wa kana ghazir al hifdh min ahli al itqan wat tajwid qayyiman bi jami'i fununil hadits. Beliau banyak meriwayatkan hadis, banyak menulis kitab-kitab yang bagus di dalam hadis, dan beliau orang yang kuat hafalannya, termasuk sangat teliti di dalam hafalan dan sangat kuat di dalam seluruh ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis. Ini berarti beliau memang ahli hadis, makanya disebut dengan Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Kemudian berkata Diyauddin Al-Maqdisi, ulama juga, beliau mengatakan kana la yus'alu an haditsin illa dzakarahu wa bayyana. Tidaklah Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi ditanya tentang hadis apapun kecuali beliau akan menyebutkan hadis tersebut, kecuali beliau akan menjelaskan hadis tersebut. Wa dzakara sihhatah aw saqamah, dan beliau menyebutkan hadis yang sahih atau tidak sahih. Wa kana yuqal huwa amirul mu'minin fil hadis, dan beliau termasuk disebut-sebut sebagai amirul mu'minin, pemimpin orang-orang beriman di dalam ilmu hadis. Tentunya sesuai dengan zamannya, yaitu abad ke-6 Hijriah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang patut diperhatikan juga dari sejarah hidup Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi adalah beliau orang yang pemurah. Ini para ulama terkenal memang dengan pemurahnya. Seperti misalkan Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi
yang bermadzhab Syafi'i, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, mempunyai kitab Syiar A'lamin Nubala, sejarah orang-orang terkenal. Beliau menyebutkan sejarah beliau ini, sejarah Abdul Wahid Al-Maqdisi. Kana jawadan kariman, orangnya sangat dermawan, pemurah. La yuddakhiru syai'an wala dirhaman, tidak menabung sedikit pun, ya, walau hanya 1 dirham. Wa qila kana yakhruju fil lail biqafatid daqiq, dan ada yang mengatakan bahwasanya beliau sering keluar pada malam hari membawa makanan, membawa tepung, ya. Fa idza fatahu taraka ma ma'ah, kalau seandainya penghuni rumah tersebut setelah diketuk membuka pintunya, dia tinggalkan yang dia bawa tadi. Wa madha li alla yu'raf, dan dia pergi agar tidak dikenal, agar tidak diketahui. Wa rubbama kana alaihi thawb muraqqa, dan terkadang beliau memakai baju yang robek-robek agar tidak dikenal bahwasanya beliaulah yang memberi tepung-tepung tersebut. Ini termasuk daripada sifat orang-orang mulia, yaitu al-jud wal karam, yaitu pemurah dan dermawan. Pemurah dan dermawan. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau wafat pada hari Senin tanggal 23 bulan Rabiul Awal tahun 600 Hijriah. Hari Senin 23 Rabiul Awal tahun 600 Hijriah. Berarti beliau ulama Islam abad ke-6 Hijriah. Dan beliau dikuburkan di Mesir. Ya, beliau dikuburkan di Mesir. Taib. Sebelum kita bahas lagi buku kita, ada muqaddimah, pendahuluan, kata pengantar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau mengatakan, Alhamdulillahil Malikil Jabbar, segala puji bagi Allah yang sang raja maha perkasa, Al-Wahidil Qahhar, yang maha esa dan maha kuasa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersyahadat tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Rabbus samawati wal ard, Rabb yang mengatur langit-langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa saja yang di antara kedua langit dan bumi tersebut. Al-Ajiz Al-Ghaffar, yang maha kuasa, yang maha pemberi maghfirah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-Mustafa al-Mukhtar, aku bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya yang dipilih dan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Semoga salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas kerabatnya, atas para sahabatnya, manusia-manusia terbaik. Amma ba'du itu sunnah Rasul. Kalau dalam surat menyebutkan amma ba'du. Amma ba'du itu adalah kata untuk memenggal pendahuluan dengan apa yang akan disampaikan. Fa inna ba'da ikhwani sa'alani ikhtisara jumlatan fi ahaditsil ahkam. Sebagian kawan-kawanku meminta aku untuk meringkas sejumlah hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Jadi kitab Umdatul Ahkam ini adalah kitab yang berkaitan dengan hadis-hadis hukum. Kita tidak akan dapati berkaitan dengan akidah, tidak ada. Berkaitan dengan tafsir, berkaitan dengan sejarah, nggak ada. Dia hadis-hadis yang berkaitan dengan halal, haram, wajib, sunnah. Hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum. Mimma ittafaqa alaihi imaman, yang disepakati oleh dua imam. Siapa dua imam tersebut? Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim al-Bukhari. Abu Abdullah, Imam Bukhari, yang nama lengkapnya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu nama lengkapnya siapa? Muhammad bin Ibrahim bin Ismail al-Bukhari. Dan wa Muslim bin Hajjaj ibni Muslim al-Qushairi, dan Muslim bin Hajjaj bin Muslim. Nama lengkap Imam Muslim adalah Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Fa ajabtuhu ila su'alihi raja'al manfa'ah bihi, maka aku kabulkan permintaan-permintaan tersebut agar dapat memberikan manfaat dengan kitab tersebut.
Para ulama mengatakan semua kitab pasti ada ceritanya. Ya. Dan biasanya kitab-kitab yang ada ceritanya itu yang bermanfaat. Di antaranya kitab ini Umdatul Ahkam. Ada ceritanya, yaitu beliau diminta oleh kawan-kawannya untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, meskipun nanti pada kenyataannya hadis-hadis ini tidak semuanya muttafaq. Ada yang cuma riwayat Muslim, ada yang cuma riwayat Bukhari, tetapi seluruh hadis-hadis sekitar 400-an hadis yang ada dalam kitab Umdatul Ahkam ini seluruhnya adalah hadis yang sahih. Wa as'alullaha an yanfa'ana bih. Aku memohon kepada Allah semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan kitab tersebut. Wa man katabahu aw sami'ahu aw qara'ahu aw hifdhahu aw nadhara fihi. Dan siapa saja yang menulis kitab tersebut, yaitu beliau, atau mendengar kitab tersebut, atau membacanya, atau menghafalnya, atau mempelajarinya, wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karim. Dan semoga kitab Umdatul Ahkam ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, mujiban lil fauzi ladaihi fi jannatin na'im, yang menyebabkan mendapatkan kemenangan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan nikmat. Fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil. Sesungguhnya Allah adalah pencukup kita dan sebaik-baik tempat bersandar. Pelajaran yang menarik dari kata pengantar beliau ini adalah apa yang bermanfaat itu akan yang kekal. Yang tidak bermanfaat atau tidak ikhlas maka dia akan cepat hilang. Allah berfirman dalam Al-Quran, fa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk manusia, maka dia akan tetap. Wa amma az-zabadu fayadhhabu az-zufan. Adapun buih-buih yang ada di lautan dia akan hilang karena enggak ada manfaatnya. Begitulah dalam kita bergaul, dalam kelakuan kita, ucapan kita. Yang ikhlas karena Allah itu yang akan lama. Yang hanya karena duniawi dia akan habis. Ada kisah menarik, dan ini perkataan turun temurun. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Maka lillahi yabqa." Sesuatu yang karena Allah dia yang akan kekal. Dia yang akan kekal. Dia yang akan abadi. Seperti misalkan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Imam Malik sebelumnya. Imam Malik menulis kitab Muwatta. Kitab Muwatta adalah kumpulan hadis. Disuruh oleh pemimpin, coba Imam Malik tulis kitab. Beliau tulis. Kemudian beliau dicela oleh sebagian ulama. Ngapain engkau menulis kitab Muwatta? Di sana banyak muwatta yang lain. Jadi sebelum Imam Malik banyak yang menulis kitab Muwatta. Tetapi yang terkenal sampai sekarang Muwatta'nya Imam Malik rahimahullah. Beliau ketika ditanya, "Kenapa engkau menulis kitab Muwatta?" Maka beliau menjawab, "Maka lillahi yabqa." Yang karena Allah dia yang akan tetap. Dia yang akan abadi. Masjid ini kalau karena Allah dia akan tetap. Pengajian ini kalau karena Allah dia akan tetap. Maka lillahi yabqa. Sesuatu yang karena Allah dia akan kekal abadi. Persahabatan karena Allah dia akan kekal abadi. Ya. Itu kaidah. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika menulis kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari juga dikatakan seperti itu. Mengapa engkau menulis syarah Sahih Bukhari? Sudah banyak syarah Sahih Bukhari. Irsyadus Sari syarah Sahih Bukhari, syarah Sahih Bukhari Al-Hafidh Ibnu Rajab, kemudian banyak kitab syarah Sahih Bukhari. Mengapa engkau tulis lagi? Artinya 2 kali kerja gitu. Maka beliau mengatakan, "Maka lillahi yabqa." Sesuatu yang karena Allah itu yang akan abadi. Dan terbukti
kitab Fathul Bari adalah kitab yang paling dominan di dalam kitab syarah Sahih Bukhari dibandingkan kitab-kitab yang lain. Nah, ini pelajaran. Begitu juga kitab ini, Umdatul Ahkam fima ittafaq alaihi syaikhan. Banyak kitab-kitab yang semisal, tetapi yang bermanfaat dan diambil manfaatnya, dan mungkin Allah lebih mengetahui ikhlas penulisnya, adalah kitab Umdatul Ahkam. Sebagai pemula bagi orang-orang yang belajar fikih melalui metode ahli hadis. Nah, sekarang kita masuk kepada hadis. Beliau mengatakan kitabun nikah. Kitab nikah. Kitab adalah artinya maktub. Kitab artinya sesuatu yang tertulis. An-nikah berarti hadis-hadis yang tertulis tentang pernikahan. Hadis-hadis yang tertulis tentang pernikahan. Pengertian nikah secara bahasa. Pengertian nikah secara bahasa. Ad-dhamm wat tadakhul. Berkumpul dan saling masuk memasuki. Itu arti nikah secara bahasa. Adapun arti nikah secara istilah syariat adalah aqdun bainaz zawjain yuhillu bihi al-wad'a. Akad antara dua orang yang menghalalkan dengannya hubungan badan. Itu namanya pernikahan. Yang menghalalkan dengannya hubungan badan. Itu namanya pernikahan. Akad di antara dua orang yang menghalalkan dengannya hubungan badan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman tentang kata nikah. Surat Al-Ahzab ayat 49. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat. Wahai orang yang beriman, jika kalian menikahi wanita-wanita beriman, maka arti nikah di sini adalah melakukan akad ijab qabul, melakukan akad antara dua orang. Surat Ahzab ayat 49. Dan begitu juga surat Al-Baqarah ayat 230. Fa in talaqtumuhunna fa in talaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha zaujan ghairahu. Jika kamu mentalak perempuan sudah 3 kali talak, maka tidak halal bagimu untuk menikahinya sampai perempuan tersebut menikah lagi dengan suami lainnya. Menikah di sini maksudnya adalah berhubungan badan. Makanya pernikahan artinya akad ijab qabul antara suami istri yang dengannya halal hubungan badan. Di dalam Al-Quran kata nikah bisa hanya akad, bisa juga hubungan badan. Bisa dimaklumi ini ya. Baik. Kita masuk kepada hadis yang pertama. Hadis yang ke-301. Saya berharap yang menghadiri kajian ini mudah-mudahan bisa untuk membeli kitab Umdatul Ahkam. Kalau seandainya yang bahasa Arab bisa bahasa Arab, beli yang pakai bahasa Arab. Kalau seandainya yang tidak, maka beli yang terjemahan agar bisa benar-benar mengikuti. Karena ini adalah majelis ilmu, bukan kajian tablik akbar saja, bukan. Ini majelis ilmu, duduk seperti di kelas kita belajar. Kalau ditanya, belajar apa sama Ahmad Zainuddin di Masjid Solehawa? Belajar fikih. Kitabnya apa? Umdatul Ahkam. Babnya apa? Bab nikah, muamalat. Paham ya? Dan beli paling 50.000, nggak sampai lah. Ya, saya juga ngajar di beberapa tempat kitab ini Umdatul Ahkam. Di Banjarmasin juga ngajar, tetapi dari mulai kitab salat, sekarang sudah masuk salat. Nah, kita baca qala al-musannif rahimahullah
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, wahai para pemuda, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, asy-syabab, di dalam hadis ini disebutkan kata-kata asy-syabab, pemuda bahasa Indonesianya. Maka syabab, pemuda, kata Imam Nawawi rahimahullah, anna syabab man balagha wa lam yujawizu thalathin. Yang namanya pemuda, syab bahasa Arabnya, kalau jamaknya syabab, itu yang sudah baligh dan tidak lebih dari 30. Ya. Yang namanya pemuda adalah yang sudah baligh umur 15 tahun, kemudian tidak lebih dari 30. Ada yang mengatakan tidak lebih dari 40. Kalau sudah lebih 40, orang tua jangan ngaku muda lagi. Tua ente kalau lebih dari 40. Saya 43 nih, tua sudah. Ya, ingat mati aja. Kalau sudah tua itu ingat mati aja. Karena tidak manfaat. Rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah. Yang paling utama bagaimana bisa selamat setelah mati. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi beda lagi. Kata beliau, ila 16 sana thumma syab ila 32 thumma kahal. Yang artinya yang namanya pemuda itu dari mulai 16 sampai 32. Setelah 32 tua. Nah, ini para ikhwah. Taib. Kemudian di sini disebutkan, wahai para pemuda, siapa yang di antara kalian sanggup. Sanggup artinya bisa mewujudkan al-ba'ah. Al-ba'ah artinya adalah al-jima'. Siapa di antara kalian, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sanggup, maksudnya bisa mewujudkan al-ba'ah. Al-ba'ah al-jima', bersetubuh. Artinya siapa yang sanggup berhubungan badan. Siapa yang sanggup berhubungan badan. Arti al-ba'ah yang lain adalah mu'natun nikah atau biaya pernikahan. Biaya pernikahan. Siapa yang sanggup dari kalian untuk berjima, bersetubuh dan membiayai pernikahan, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Hendaklah dia menikah. Kemudian hadisnya berbunyi, fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan. Aghaddu artinya menundukkan pandangan. Apa maksudnya menundukkan pandangan? Hifdhuhu wa kaffuhu wa man'uhu mimma la yahillu lahu ru'yatuh. Menjaganya, menundukkannya, menahannya dari yang tidak halal untuk dilihat. Ya, yang tidak halal untuk dilihat. Dan maknanya adalah menikah lebih menjaga mata. Lebih menjaga mata. Itu menikah. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Lebih menjaga kemaluan. Kemudian wa man lam yastati' fa alaihi bisawm,
siapa yang tidak sanggup berjima atau tidak sanggup membiayai pernikahan, ini bukan nafkah ya, pernikahan, membiayai pernikahan, maka hendaklah dia berpuasa. Kenapa puasa pilihannya? Lima fihi minal ju'al imtina an muthirati syahawat wa mustada'iyati tughyaniha. Karena dengan puasa seseorang akhirnya ada lapar. Karena dengan lapar akhirnya tertahan untuk melampiaskan syahwat. Nah itu. Kemudian dalam hadis disebutkan fa innahu lahu wija. Sesungguhnya puasa tersebut wija. Wija itu artinya adalah mengebiri syahwat. Puasa mengebiri syahwat. Taib. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Nah, azan dulu. Ini biasanya gimana ini? Kalau di Saleh Hawa? Salat dulu ya. Baik. Kita azan, habis itu salat baru kita lanjutkan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
حي على الصلاة